Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Octavian Sultan Hakim Channel. Di sini saya akan memberikan tutorial baru mengenai setting PWM dengan menggunakan frekuensinya 40 kHz. Nah, itu nanti PWM itu bisa dibuat berbagai macam plan, misal untuk buck converter, boost converter, dan yang membutuhkan frekuensi switching yang besar itu nanti bisa menggunakan microcontroller untuk merangkainya. Jadi sebelum masuk ke buck atau boost converter, kita harus memahami dulu dasar-dasar dari membuat program PWM itu sendiri menjadi outputnya 40 kHz. Di sini kita akan menggunakan Proteus. Ini pinnya ke ini pinnya dari Proteus. Ini potensio. Kita akan mengatur menggunakan potensio. Di sini sebenarnya bisa menggunakan program, tetapi di sini kita menggunakan potensio untuk lebih lebih uh, lebih bagus saja. Soalnya kalau misalnya menggunakan program nanti kita harus bolak-balik membuka dan menutup programnya itu. Jadi kita langsung menggunakan potensio untuk mengukurnya. Nah, di sini kita langsung saja ke CubeMX-nya. Nah, ini CubeMX-nya. Untuk settingannya seperti ini. Bisa dilihat. Di sini menggunakan channel ini ya yang digunakan. Pertama-tama kita tetap ke sistem core. Kita setting RCC-nya. Ini gunakan kristal keramik resonator. Lalu di sini GPIO-nya disamakan saja ya dengan yang di sini. Soalnya durasinya saya membuatnya 15 menit, jadi tidak terlalu lama, jadi bisa langsung dicoba langsung. Ini ya untuk pinnya. Kalau ada yang dibingungkan nanti bisa tanya ke via komentar. Ini tidak perlu dulu, ini tidak perlu. Kita menggunakan fokusnya di ini. Yang penting adalah di timer dan di LCD. LCD dari output. Nah, kita langsung ke timers. Di sini kita langsung ke timers tuh. Di sini clocknya kita nyalakan menggunakan internal clock. Lalu channelnya adalah channel 3. Channel 3 nanti kalau di setting, di sini kan banyak settingannya, tapi kita menggunakan yang PWM generator CH3. Di sini akan muncul configuration-nya seperti ini. Nah, ini adalah configuration-nya yang akan kita gunakan. Nah, di sini itu nilai dari outputnya. Misal kita lihat di sini kalau konfigurasinya kita menggunakan APB-nya adalah 10 MHz. Nah, di sini 10 MHz itu nanti akan dibagi dengan prescaler tambah 1 dan counter period tambah 1. Jadi nanti berarti kan di sini 9, berarti nanti akan menjadi 10. 10 dan ini akan menjadi 25. Ketika 10 dikalikan 25 kan hasilnya 25. 10 kali 25 kan hasilnya kan 250. Nah, apabila 10.000 MHz tadi yang kita atur di clock configuration-nya ini adalah 10.000 MHz, maka itu nanti akan dibagi dengan 250 dan hasilnya adalah 40 kHz. Nah, cara tadi itu sebenarnya ada rumusnya teman-teman. Jadi nilai frekuensi yang diinginkan sama dengan frekuensi switching pada APB1 dan itu akan dibagi dengan prescaler plus 1 tutup kurung buka kurung lagi counter ARR tambah 1. Jadi itu adalah rumusnya. Jadi misal ingin membuat 50 kHz berarti nanti tinggal kita mengetahui berapa clocknya dan nanti kita bagi dengan prescaler dan ARR. Nah, di sini ARR ini akan sangat diperlukan pada pemrograman nanti di mana nanti ini akan mengetahui ini berapa dati cycle. Jadi pada program nanti itu dati cycle-nya adalah 0 sampai 24. Jadi ketika 0 itu adalah dati cycle 0 dan ketika 24 itu akan dati cycle-nya 100. Jadi seperti itu teman-teman. Saya menggunakan 24 soalnya lebih enak di perhitungan tadi. Jadi bisa langsung didapatkan. Nah, ini kita langsung saja. Itu tadi adalah landasan teori untuk PWM tadi.
Untuk modenya kita menggunakan PWM mode 1 dan di sini sudah ini saja yang disetting ini dan prescaler dan ARR. Kita lanjut lagi ke ADC. Jadi untuk potensi tadi itu akan masuk ke ADC teman-teman. Jadi kita nyalakan, kita menggunakan PA0, jadi ADC 1 in 0. Untuk PA1 dan PA2 nanti akan saya jelaskan untuk pengembangan di video selanjutnya. Jadi ini adalah settingannya. Ini seperti ini saja disamakan ya teman-teman. Jadi disamakan pre divided by 4 bisa, 8 bisa, 6 bisa. Ini tergantung teman-teman. Cuman itu sih tidak terlalu, saya masih kurang tahu efeknya ke program itu seperti apa. Cuman saya menggunakan divided by 4 by 4 itu stabil ADC-nya yang masuk. Jadi nggak terlalu rusak datanya. Jadi di sini resolusinya kita menggunakan 12 bit yaitu 4096. Nah, di sini scan conversion modenya di-enablekan, continuous conversion modenya di-enablekan. Nah, ini adalah settingannya. Ini sementara tidak perlu dulu, soalnya kita menggunakan ADC-nya masih 1 untuk mengatur PWM tadi. Nah, ini DMA-nya kita disable karena kita belum menggunakan DMA. Oh ya, jangan lupa nanti kalau konfigurasinya disamakan seperti ini. Fokus pada APB1 saja teman-teman. Nanti belakangnya ini nanti akan mengikuti settingannya. Jadi yang diganti yang ini, yang APB1 diganti 10 MHz. Untuk APB1 atau APB2 itu sebenarnya itu ada di teori kan, atau kita bisa lihat di datasheet. Jadi di sini saya tidak perlu menjelaskan karena itu bisa dilihat sendiri di sana. Oke, kita lanjut ke programnya. Ini adalah program yang akan kita buat. Jadi ini file include-nya yang harus dimasukkan, yaitu untuk LCD karakter ini wajib dimasukkan. Di sini ini adalah codingan untuk keypad, cuman di sini masih belum digunakan. Next video akan saya bahas untuk pengaturan PWM dengan menggunakan keypad. Oke, kita langsung scroll down programnya. Nah, ini adalah programnya. Jadi di awal-awal kita perlu mengaktifkan ADC-nya dan mengaktifkan PWM-nya pada channel 3 tadi. Di sini ini bisa diatur menggunakan timer 1 atau timer berapa, nanti channelnya channel berapa, nanti ini bisa diatur, bisa diganti-ganti sesuai yang udah disetting. Nah, di sini ini adalah fungsi yang digunakan. Jadi kita menggunakan float untuk PWM-nya dan integer untuk volt ADC untuk potensialnya. Jadi menggunakan integer saja. Nah, di sini nanti nilai-nilai tadi kita pull for conversion di sini, dan ini adalah untuk pemanggilan potensio kita menggunakan volt ADC spasi poten pot 1. Ini sebelumnya sudah saya deklarasikan ya di atas ya di sini ya. Jadi jangan lupa ini ditambahkan. Nanti volt ADC potensio 1 itu akan dibagikan dengan nilai bitnya yaitu 4096, karena di sini 0 dihitung jadi kita kurangi 1 jadi 4095. Nah, nanti akan dikalikan 100. Nah, 100 di sini maksudnya itu adalah 100% dari dati cycle-nya itu sendiri, teman-teman. Jadi nanti nilainya akan terkonversi menjadi 100. Jadi karena tadi kita menggunakan ARR-nya atau CCR ya kalau di sini itu adalah 24, maka di sini saya harus di sini volt potensio di sini kan nilainya itu 100. Volt potensio di sini nilainya 100. Nah, kita bagaimana caranya? Ketika maksimum, maka CCR-nya tersebut yang sudah saya setting 24 tadi juga maksimum. Berarti karena 24 plus 1 yang tadi, maka 100 ini kita bagikan 4. Jadi nilai maksimumnya adalah 24 pada CCR-nya. Nah, nanti CCR 3 ini akan sama dengan PWM yang sudah kita rumuskan di atas. Nah, ini untuk output LCD-nya. Ini harus di coding serupa ya, seperti ini. Untuk LCD buff ini di atas, untuk yang bingung apabila ada error, ini LCD buff-nya ada di atas. Nah, ini di sini. Di sini ini char buff untuk mengambil datanya.
LCD buff-nya. Bentar saya carikan. Nah, ini LCD buff-nya kita taruh di user kode begin 0. Sudah, ini kita running ya, kita running. Oke, kita ke programnya. Oke, sekarang kita ke programnya, kita start. Ini pasti berguna banget sih kalau misal digunakan pada sudah kelas 2 mungkin ya, itu berguna banget. Nah, ini sudah keluar kan teman-teman di sini dari cycle-nya. Kalau kita lihat di Potensio, di sini masih ada mungkin ada sedikit error ya mungkin ya. Di sini 76%, tapi di sini 70%, tapi nggak apa-apa sih, nggak jauh. Nah, ini dari cycle-nya kita bisa lihat bagaimana ngecek ini itu benar atau salah. Jadi ini jumlah kotak ya teman-teman. Jumlah kotak ini kan time on sama time off-nya. Kita menggunakan, nah ini ya biar gampang. Time per diff-nya 5 time per diff. Nah, ini kan jumlah kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kotak itu berarti kita kalikan ke time per diff-nya 5 mikrosecond. Berarti 5 kali 5 25 mikrosecond. Nah, ketika time T-nya adalah 25 mikrosecond, maka F-nya adalah ya hasilnya adalah 40 kHz. Jadi situ sudah benar. Jadi untuk di drive di buck converter atau boost converter ini sudah benar. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ubah ini ya, buat bukti aja ya apabila benar. Ini kita ubah. Nah, sudah berubah kan? Nah, ini berarti sudah benar programnya. Nah, kan sudah berubah. Nah, nanti ini bisa buat controlling lampu, controlling apa gitu, pokoknya yang menggunakan PWM di dalamnya. Jadi itu tadi video dari saya. Apabila ada yang bingung bisa langsung tanya ke kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and komen ya kalau ada yang bingung. Jadi tapi juga bisa menghubungi saya via Gmail octavian.sh@gmail.com, atau bisa ketemu saya langsung mungkin di Electro Industry Fans. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.